Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ulangan harian pada pertemuan sebelumnya. Untuk nomor 1, tujuan teks deskripsi tersebut adalah jadi untuk mempercepat menjawab soal, silahkan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca terlebih dahulu perintah soalnya. Di sini perintahnya adalah mencari tujuan dari penulisan teks deskripsi. Nah, tujuan dari teks deskripsi nomor 1 yaitu memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Tujuan dari teks ini yaitu untuk menceritakan keindahan dari pantai Senggigi. Ini saya sudah memberi tanda untuk yang saya blok kuning ini ya. Ini kata kuncinya. Kemudian yang nomor 2, tujuan penulis teks deskripsi tersebut adalah menggambarkan. Nah, di sini teks ini itu menggambarkan daya tarik dan makna dari Jalan Malioboro. Selanjutnya untuk nomor 3, pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Nah, silahkan kalian lihat pilihan A, B, C, dan D-nya. Nah, untuk pertanyaan yang setelah kalian melihat satu persatu dari ini, kemudian kalian cek di bacaannya. Nah, pertanyaan yang ada di dalam teks, yang jawabannya ada di teks yaitu mengapa murid-murid betah belajar sepanjang hari di sekolah. Nah, di sini merupakan jawabannya, ini yang bertanda kuning ini. Selanjutnya, untuk yang nomor 4 adalah objek yang dideskripsikan di dalam teks tersebut. Nah, objek itu adalah benda atau tempat, bisa sesuatu yang berbentuk benda. Nah, di sini objek yang dideskripsikan atau yang diceritakan yaitu tentang pantai Senggigi. Di sini sudah saya beri tanda kuning. Selanjutnya untuk yang nomor 5, tujuan penulis teks deskripsi itu. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menggambarkan keunikan bentuk batu alien. Di sini dipaparkan beberapa keunikannya. Ada yang dijuluki bentuknya unik, kemudian terlihat seperti kepala manusia. Nah, ini merupakan keunikan dari bentuk batu alien. Nomor 6, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, kalian baca dulu pilihan A, B, C, D-nya. Kemudian kalian lihat pernyataan mana yang sama. Nah, yang sama yaitu yang B. Ini sudah saya tandai di sini ya. Tingkatan kromo alus digunakan oleh masyarakat kepada raja, orang tua, atau yang dianggap tua. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang sudah saya tandai kuning. Selanjutnya untuk nomor 7, pernyataan tersebut yang merupakan pengertian teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi itu ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1. Nah, silakan kalian pelajari materi yang sudah saya berikan kemarin. Selanjutnya untuk nomor 8. Perintahnya yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain ditunjukkan oleh nomor 4. Di sini teks deskripsi sebagai bagian dari novel. Nah, pembahasannya kan jenis teks deskripsi itu ada 2, ditinjau dari bentuknya. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang menjadi bagian teks lain, misal bagian teks cerpen, novel,
lagu, iklan, dan lain-lain yang mendeskripsikan suatu objek. Nomor 9, kalimat yang di dalamnya terdapat kata bersinonim ditunjukkan oleh kalimat nomor 4, yaitu bagus dan indah. Ini adalah kata yang bersinonim atau persamaan kata dari bagus adalah indah. Nomor 10, kalimat yang terdapat cerapan panca indera pendengaran. Nah, jadi kalimat yang terdapat cerapan panca indera pendengaran yaitu nomor 5. Ini sudah saya tandai, gemerici air yang merdu. Nah, kita tahu kalau itu merdu karena kita menggunakan pencerapan panca indera pendengaran. Nah, cerapan panca indera itu ada penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Penglihatan itu seolah-olah kita melihat, pendengaran seolah-olah kita mendengar, dan perasaan seolah-olah kita merasakan. Untuk nomor 10 yaitu simpulan. Nah, simpulan itu merupakan pendapat akhir berdasarkan sebuah bacaan. Nah, berdasarkan bacaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan fasilitas tersebut menjadikan Malioboro pantas untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, ini sebenarnya kata jadi itu dalam kalimat sudah menyatakan sebuah simpulan, maka ini saya tandai warna kuning ya. Selanjutnya nomor 12, perbedaan pola pengembangan kedua teks. Nah, yang teks 1 itu berdasarkan objek. Jadi ini diceritakan berdasarkan objeknya, yaitu pulau, gunung, api. Kemudian yang teks 2 berdasarkan ruang. Nah, berdasarkan ruang yang di dalam ruang kelas ini. Nah, jenis pengembangan teks deskripsi bagian itu kan dibagi menjadi beberapa. Ada deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota, bagian-bagian objek seperti teks 1 tadi. Kemudian ini teks 2 tadi. Ada juga deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, di sini kan biasanya misalnya mendeskripsikan pementasan, diawali apa, diakhiri dengan apa gitu. Lanjut ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Contohnya, yaitu bagian yang paling disuka dari perpustakaan ini adalah ruangan bacanya. Nah, di sini kan fokus ke sesuatu bagian saja yang disukai. Lanjut yang nomor 13, berdasarkan bentuknya teks deskripsi tersebut merupakan, nah ini contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri karena ini tidak mengikuti teks lain seperti cerpen, novel, lagu, dan juga iklan. Kemudian nomor 14, kalimat yang di dalamnya terdapat cerapan panca indera ditandai oleh kalimat nomor, nah ini nomor 3 sudah saya tandai, pemandangan yang sungguh elok. Nah, ini kan berdasarkan penglihatan, tahu kalau pemandangannya elok atau bagus. Kemudian yang nomor 4 ini juga berdasarkan panca indera penglihatan. Kita bisa tahu itu warnanya biru karena kita melihat. Nomor 15, pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Nah, ini sama seperti tadi. Kalian harus membaca pilihannya dulu. Nah, yang jawabannya ada di teks itu adalah yang B. Bagaimana bentuk rumah gadang Minangkabau? Ini sudah saya tandai kuning. Rumah gadang berbentuk kapal yang kecil ke bawah dan besar ke atas. 16, pernyataan yang sesuai dengan teks yaitu B. Drama Tari Kolosal Aryah diprakarsai Attilah Suryajaya. Ini sudah saya tandai warna kuning ya. 17, pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut adalah yang C. Bagaimana ciri-ciri ikan yang masih segar? Di sini dipaparkan
Ikan yang segar, dagingnya masih keras kalau dipegang. Sisiknya atau kulitnya masih mengkilap. Ini sudah saya tandai kuning. Nomor 17, pernyataan yang sesuai dengan isi teks pidato. Nah, kalian baca satu-satu, kemudian kalian cocokkan dengan teksnya. Nah, yang sesuai yaitu C. Daya tarik Pantai Drini adalah pasir putihnya yang sangat bersih dan air yang berwarna biru jernih. Ini sudah saya tandai ya, warna kuning. Lanjut nomor 19, simpulan. Nah, simpulan itu sama ya tadi. Simpulan itu adalah pendapat akhir berdasarkan bacaan ini. Nah, setelah kalian baca, kira-kira kesimpulannya apa? Untuk nomor 19, kesimpulannya adalah A. Suasana yang masih alami membuat Teluk Lumba-Lumba menjadi tujuan favorit untuk berwisata bagi turis lokal maupun asing. Ini semua simpulan berdasarkan teks yang ada di nomor 19. Lanjut nomor 20 masih sama, simpulan pendapat akhir berdasar teks ini yaitu D. Pemandangan di Pantai Parangtritis begitu memesona, apalagi pada sore hari. Nah, sekian pembahasan untuk ulangan harian hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian pelajari dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.